Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi karunia, diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa tetap belajar di sini meskipun daring gitu ya. Semoga kita tetap semangat gitu buat belajar. Perkenalkan, nama saya Rin Ainur Rahmi. Dipanggil Rin boleh, dipanggil Rin boleh, terserah gitu. Saya guru baru di sini yang mengampu mata pelajaran fisika untuk kedepannya insya Allah gitu ya. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya gitu. Karena kan di setiap waktu insya Allah gitu. Kalau kita niatnya baik, impact-nya juga baik gitu. Oke, untuk kelas 12, materi hari ini tentang peralatan listrik DC gitu. Tegangannya, arusnya, dan segala macam. Pasti kalian juga udah pernah ini kan ya, udah pernah belajar tentang kelistrikan gitu, listrik statis dan listrik dinamis waktu SMP gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi tapi lebih ke penerapannya gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini Ibu bikin sedikit ini ya bahan ajar untuk kalian bisa belajar di rumah, bisa review lagi gitu tentang materi-materi hari ini yang Ibu sampaikan insya Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip kerja peralatan listrik DC gitu ya. Oke, untuk kelas 12. Ini sekilas tentang profil saya gitu ya. Silakan gitu dibaca. Untuk kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya, boleh lewat pribadi atau nanti boleh melewati kanal YouTube yang di sekolah gitu. Bisa menghubungi kontak-kontak yang tertera di sana. Gitu. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, kita kilas balik dulu ya. Waktu kamu SMP, pernah lah ya belajar tentang konsep kuat arus listrik dan tegangan listrik gitu. Kelas berapa? Kelas 9 ya gitu. Nah, masih ingat nggak sih tentang kuat arus dan tegangan listrik? Ingatnya kan pasti I atau simbol-simbolnya gitu ya. Kalau kuat arus I, kalau tegangan P gitu. Terus satuannya kuat arus itu biasanya ampere atau tegangan satuannya apa? Volt gitu. Nah, kita kilas balik dulu ya tentang kuat arus dan tegangan listrik yang udah dipelajari pas SMP. Oke, arus listrik. Nah, arus listrik dilambangkan dengan I besar. I besar ya, bukan I kecil, I besar. Satuannya adalah ampere atau bisa disingkat dengan A besar. Arus listrik itu apa sih gitu kan? Arus listrik adalah aliran partikel-partikel muatan listrik yang melalui konduktor. Nah, yang namanya arus pasti mengalir kan ya. Nah, mengaliri apa sih? Partikel-partikel muatan listrik. Muatan listriknya apa? Muatan listriknya apa? Nah, muatan listriknya itu adalah elektron. Waktu kelas 9 juga waktu pas SMP, itu kan pernah belajar tentang jenis-jenis muatan listrik ya. Kan ada 3 tuh. Ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif, dan ada yang muatan listrik netral. Nah, kalau muatan listrik positif namanya proton. Kalau muatan listrik negatif namanya elektron. Kalau muatan listrik netral namanya neutron. Kayak gitu. Nah, muatan listrik yang mengalir ini yang di listrik tuh elektron gitu. Nah, muatan listrik atau elektron hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu yang kayak gimana sih? Rangkaian listrik yang memang tidak ada satupun yang terputus rangkaiannya. Nggak ada yang kebuka, nggak ada yang putus, nggak ada yang nggak nyambung gitu. Nah, semuanya sambung. Nah, itu namanya rangkaian tertutup kayak gitu. Meskipun tertutup, tapi kalau saklarnya nggak di onin, itu masih terbuka. Harus di on kan, gitu. Baru rangkaiannya tertutup dan arus listrik bisa mengalir kayak gitu. Oke, lanjut ke tegangan listrik. Nah, tegangan listrik itu dilambangkan dengan V atau delta V. Tuh.
Di sini juga ada potensial listrik. Lambangnya juga sama, V, dan satuannya adalah sama, volt gitu ya. V juga di ininya singkatnya. Apa sih bedanya tegangan listrik sama potensial listrik? Beda. Kalau tegangan listrik itu adalah perbedaan potensial antara satu titik dengan titik yang lain di dalam suatu rangkaian listrik. Beda potensial, perbedaan gitu ya, pasti ada bedanya gitu. Nah, itu tegangan listrik. Kalau potensial itu banyaknya muatan yang terdapat di dalam suatu benda. Beda kan maknanya kalau tegangan listrik yang beda potensialnya, kalau potensial listrik itu banyaknya muatannya gitu. Kan kalau beda potensial, perbedaan potensial antara satu titik dengan titik yang lain. Berarti di titik yang satu itu pasti dia mempunyai potensi. Potensi itu apa? Kemampuan yang dimiliki. Biasanya kalau di bahasa umum ya gitu, potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki. Kalau di listrik, kemampuan yang dimiliki itu diukurnya pakai apa sih? Dilihatnya pakai apa? Nah, dilihatnya dari jumlah muatan listriknya. Semakin banyak jumlah muatan listriknya, potensialnya adalah semakin tinggi. Nah, kalau misalnya jumlah muatan listriknya sedikit, berarti potensialnya rendah kayak gitu. Nah, dari perbedaan potensial ini di satu titik sama titik yang lain gitu. Kalau misalnya rangkaiannya tertutup, pasti akan mengalirkan arus listrik seperti itu. Jadi relate ya antara tiga besaran ini, arus listrik, tegangan listrik, dan potensial listrik. Oke, lanjut. Review lagi tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup di dalam kelistrikan. Ini rangkaian terbuka, ini rangkaian tertutup. Nah, rangkaian terbuka, lihat saklarnya. Itu kan kebuka tuh, ada jarak sedikit yang memang itu terpisah gitu. Ini adalah rangkaian terbuka. Kenapa sih? Karena itu saklarnya belum dikontakkan. Hingga rangkaiannya terbuka. Rangkaiannya terbuka karena apa? Saklarnya terbuka dan otomatis putus gitu ininya. Sambungan kabelnya. Jadi kan arus listrik tidak bisa mengalir. Nah, kayak gitu. Untuk rangkaian tertutup, saklarnya ditutup sehingga rangkaian ini tersambung gitu. Dan otomatis lampu ini akan menyala. Ini harusnya lampunya menyala ya. Gitu. Oke, catatan. Di sini perlu diingat lagi, arus listrik mengalir dari titik yang mempunyai potensial listrik yang tinggi ke titik yang mempunyai potensial yang rendah. Seperti itu. Seperti yang sama kayak yang saya bilang tadi gitu ya. Mengalirnya dari potensi yang lebih tinggi ke rendah. Potensi yang lebih tinggi itu apa sih? Yang jumlah muatannya banyak gitu, ke jumlah muatannya sedikit. Nah, kayak gitu arus listrik mengalirnya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk mengukur kuat arus listrik, kalian pasti sudah mengenal ya gitu. Namanya ampere meter. Nah, ini bentuknya ampere meter tuh. Kan taunya biasanya alat untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, biasanya kan langsung jawab ampere meter. Ini gambarnya, realnya kayak gini, ampere meter. Oke, lanjut. Untuk mengukur tegangan listrik, kita menggunakan alat yang namanya voltmeter. Kemudian, alat untuk mengukur hambatan listrik adalah namanya ohmmeter. Nah, ini versi analognya. Analog tuh yang ada jarumnya seperti itu dan harus dihitung kembali untuk mengetahui berapa kuat arus listrik yang mengalir, berapa tegangan listrik yang ada, kemudian berapa sih hambatan listrik di dalam rangkaian tersebut. Nah, kayak gitu. Tuh. Ini diidentifikasinya dari apa? Dilihat dari sini nih, ada tulisan A-nya kan? Nah, berarti itu kalau misalnya ada tulisan A-nya berarti itu ampere meter. Kalau misalnya di sini ada huruf V, berarti itu namanya voltmeter. Ini menunjukkan ini juga ya, menunjukkan buat si ininya, si skalanya. Kalau misalnya ini tuh untuk mengukur kuat arus, kalau yang ini untuk mengukur tegangan listrik. Gitu. Dan kalau yang ini dilihat dari simbol. Simbol biasanya kan kalau hambatan itu simbolnya kan seperti ini.
ohm tuh, OHM tuh. Kayak gitu. Ya. Dan ini itu semuanya jenisnya adalah analog. Seperti itu. Ada juga nih alat ukur yang bisa mengukur ketiganya gitu. Kecuali ini ya, nggak bisa mengukur hambatan karena basic meter itu hanya tegangan listrik dan arus listrik. Nah, di sini ada kabel-kabel sama yang kayak tadi. Nah, sama fungsinya. Tapi ini apa ya, bisa mengukur dua besaran, yaitu tegangan listrik dan kuat arus listrik. Kalau misalnya cara penggunaannya, nah ini gitu ya. Ini kan ada lambang V, berarti sedang difungsikan untuk mengukur tegangan listrik. Gimana caranya untuk mengukur arus listrik? Gitu. Pakai basic meter, tinggal yang hitam-hitamnya itu digeser ke sebelah kanan. Nanti juga di sini akan ada seperti ini lagi yang merah-merah di sini dan yang di tengahnya itu berganti huruf gitu. Jadi A. Nah, itu sudah siap difungsikan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, gitu. Jadi ini nih, yang hitam-hitam ini yang digeser gitu untuk mengukur besaran-besaran listrik tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga multimeter. Nah, kalau multimeter nggak usah yang digeser-geser seperti itu, tinggal dikontakkan ke rangkaiannya itu sudah bisa terbaca gitu di sini. Di sini multimeter ada dua jenis ya, ada yang analog, ada juga yang digital. Gitu. Jadi kalau yang digital itu langsung keluar angka seperti itu. Lanjut. Nah, arus AC dan DC. Apa sih arus AC? Apa sih arus DC? Nah, arus listrik AC yaitu arus listrik bolak-balik atau bahasa Inggrisnya alternating current. Gitu. Nah, arus bolak-balik itu kayak gimana? Arus bolak-balik itu dari dari misalnya muternya dari kiri ke kanan. Arus muter dari kiri ke kanan gitu. Tapi secara bersamaan ada juga arus listrik yang mengalir dari arah sebaliknya kayak gitu. Jadi bolak-balik gitu. Enggak yang satu arah. Jadi ada dua arah gitu. Arus listrik yang mengalir di dalam satu rangkaian listrik. Kalau DC itu arusnya searah gitu. Arusnya searah, beda ya sama bolak-balik tadi. Arusnya searah tuh kayak gimana? Jadi cukup punya satu arah, nggak lebih gitu. Ya kalau misalnya dari kiri ke kanan, ya udah dari kiri ke kanan aja terus. Gitu. Nggak yang ada dua gitu, cukup satu. Gitu. Atau misalnya di dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebutnya direct current gitu. Seperti itu ya bedanya. Kalau AC bolak-baliknya kayak yang kayak tadi maksudnya. Eh, Arus listrik mengalir misal dari kiri ke kanan, secara bersamaan juga ada arus listrik yang mengalir dari kanan ke kiri kayak gitu. Kalau DC itu satu aja. Kalau misalnya arus listriknya mengalir dari kiri ke kanan, gitu, ya udah selama rangkaian itu masih tertutup dan sumber tegangannya masih ada, arus itu akan tetap mengalir dari kiri ke kanan. Nah, itu bedanya arus listrik AC dan arus listrik DC. Seperti itu. Nah, arus listrik AC dan DC itu dapat ditentukan dari sumber tegangannya. Nah, kalau sumber tegangannya, biasanya kalau misalnya AC itu langsung dari stop kontak yang ada di rumah tuh dari PLA-nya langsung tuh. Nah, itu harus AC gitu. Kalau DC biasanya sumbernya itu dari baterai, dari aki. Nah, seperti itu. Jadi di dalam baterai dan akinya itu kan ada reaksi kimia yang bisa menghasilkan muatan listrik. Nah, muatan listrik dihubungkan dengan rangkaian listrik yang tertutup pasti akan mengalirkan arus listrik. Nah, seperti itu. Tuh, dilihat dari sumber tegangannya ya. Gitu. Nah, gimana sih caranya bisa melihat kalau misalnya di rangkaian listrik tersebut tuh yang mengalir arus AC atau arus DC? Nah, kalau di dalam percobaan itu biasanya kita menggunakan satu alat yang namanya osiloskop. Nah,
osiloskop ini bisa mengidentifikasi arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut, rangkaian listrik ya, gitu. Cirinya gimana? Dilihat dari grafik yang timbul di osiloskop, yang tertampil di layar osiloskop. Kalau misalnya kurvanya selalu di atas atau selalu di bawah gitu, kan ada garis mendatar tuh. Nah, kurvanya tuh di atas terus atau kurvanya tuh di bawah terus. Nah, itu sudah dipastikan bahwa sumber tegangannya itu tegangan DC yang pasti akan mengalirkan arus DC juga gitu. Apabila kurva tegangannya ada yang di atas dan juga ada yang di bawah, sebagian di atas dan sebagian di bawah, garis mendatar gitu. Maka itu adalah sumber tegangannya nih, itu AC gitu. Yang pasti menghasilkan arus listrik AC. Nah, seperti itu. Nah, ini rangkaiannya. Bedanya di sumber tegangan kan dari simbolnya aja udah beda. Kalau yang AC itu sumber tegangannya seperti ini lambangnya, kalau yang DC seperti ini. Lanjut. Nah, ini yang namanya osiloskop gitu. Osiloskop itu kan di sininya tuh ada garis mendatarnya dan di sini terdapat kurvanya. Nah, nanti bakal teridentifikasi di sini. Gitu. Kalau misalnya arus yang mengalir AC, bukan arus ya ini, tapi di sini kan V lambangnya, berarti di sini tegangan. Ibu betulkan dulu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya AC bentuk kurvanya kayak gini, kan tadi kan ada sebagian yang di atas, ada sebagian yang di bawah. Jadinya seperti ini kayak gelombang. Kayak gelombang di mapel kelas berapa ya? Kelas 11 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Kan kayak gini tuh. Nah, kalau yang arus listrik DC itu tuh cukup di atas aja atau kadang ada yang di bawah aja. Jadi satu gitu tempatnya. Seperti itu. Kalau dilihat di osiloskop. Nah, lanjut kita ke penerapannya ya. Seperti yang saya bilang tadi, karakteristik dari arus DC itu dilihat dari sumber tegangannya. Kalau sumber tegangannya mengalirkan sumber tegangannya itu DC, pasti arusnya yang mengalir itu adalah DC. Nah, sumber tegangannya itu dari mana sih? Biasanya dari baterai dan dari aki. Kan banyak tuh di rumah yang pakai baterai dan yang pakai aki gitu ya untuk menghasilkan arus listrik kayak gitu. Contohnya apa aja? Nih, ada kipas angin yang biasa dibawa kemana-mana gitu tanpa kabel ya. Kemudian ada senter dan ada jam dinding. Sebetulnya masih banyak lagi ya gitu contohnya. Cuman ibu ambil contoh 3 ini. Kan sumber tegangannya kan baterai tuh. Nah, di dalam baterai itu ada reaksi kimia yang menghasilkan muatan listrik. Kalau misalnya saklarnya di-on-kan gitu, dihidupkan, maka kan ada beda potensial tuh antara di kutub positif dan di kutub negatif. Kalau misalnya ada potensial, berarti arus listrik akan mengalir. Arus listrik akan mengalir, akan menghasilkan sesuai yang dibutuhkan sama alat-alat ini. Misalnya kalau kipas kan berarti gerak kan. Kalau misalnya senter ke cahaya, kalau jam dinding ke gerak juga. Nah, seperti itu gitu, mekanismenya. Yang penting dilihat dari sumber tegangannya gitu. Bu, kalau misalnya handphone kan di charger langsung di stop kontak. Nah, tapi kan selepas di charger kan itu ada baterai itu di dalam handphone. Nah, baterai itu yang mengalirkan arus DC. Iya, emang kalau misalnya langsung dikontakkan ke stop kontak kan itu pakainya arus AC gitu yang dari PLN langsung. Tapi kan setelah masuk baterai itu akan bekerja secara DC. Handphone banyak aplikasinya, handphone, kemudian apalagi kayak apa ya? Ya senter, kipas yang di bawah ya, bukan kipas yang langsung dikontakkan. Terus jam dinding dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, lanjut.
Nah, ini ada tugas buat kalian explore aja, di bawah santai aja, tapi kewajiban harus dipenuhi gitu ya. Kan Bismillah, insya Allah kita juga sama-sama belajar ya, meskipun kita pertemuannya virtual gitu, seperti ini nggak ketemu langsung. Oke, untuk lebih memperdalam lagi, biar kalian lebih explore lagi sama materi ini, Ibu kasih tugas. Tugasnya apa? Untuk menjelaskan mekanisme kerja dari alat-alat di rumah kalian yang menggunakan prinsip rangkaian arus listrik DC. Apa aja, bebas. Mau handphone boleh, atau mau senter juga boleh. Dan kalau bisa, alat-alatnya itu difoto dan kemudian ditempel. Kayak gimana Bu mekanisme pengumpulan tugasnya? Nah, yang pertama itu kalian tulis dulu di buku tulis gitu. Untuk mekanisme kerjanya yang udah ditugasin kan, ini cukup satu kok tugasnya. Kemudian foto hasil tugas kalian, yang hasil kalian nulis tuh tadi difoto, kemudian fotonya dikirim ke email Ibu. Emailnya ada di sini ya. Deadline-nya sampai minggu depan. Ibu tunggu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata, Ibu juga manusia. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.